Betul. Di alat Betul. vitalnya ada roh Tuhan nggak? Ngapain ke alat vital, Bu? Itu Loh, memang kedagingan alat manusia vital Yesus. ada Kalau roh iya, alat vital itu kan satu paket kemanusiaan. Iya, kemanusiaannya ada roh Jika Tuhan kemanusiaan nggak itu di situ? tidak disatukan, apakah bisa berbicara seperti Anda jika roh Anda terpisah dari kemanusiaan Anda? Ada roh Tuhan Logikanya nggak di seperti situ? itu. Jangan terlalu sempit cara mengartikan kok sampai ke alat-alat vital. Alat vital itu adalah satu paket kedagingan. Anda punya alat Organ vital. tubuh dia, organ Betul. tubuh dia yang bahagian dari kedagingan ada mata, hidung, telinga, mulut, bla 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 dan Apa lainnya. kita menyembah ayat vital Tuhan Yang gitu? bilang Anda nyembah alat vital Kan itu kan siapa? gambar wujud alatnya sendiri, Pak. Itu Yang predikat, bilang sebutan. yang bilang Anda nyembah alat vital siapa? Nah itu tadi Anda mengatakan, Itu apakah Anda prasangkaan menyembah? Anda saja. Saya Yang tidak ditanyakan tersangka. tadi, yang ditanyakan tadi di alat vitalnya ini ada roh Tuhan nggak? Di dalam kedagingan Pak? Yesus. Di Iya, dalam dalam kedagingan kedagingan. Yesus kemanusiaan, kenapa harus bilang alat vital? Bilang aja manusia gitu, Pak, secara Ya, memang lebih alat sopan vital. beretika. Kenapa harus bilang alat vital gitu? Anda itu cara Memang itu yang cara dibahas. menyampaikan pertanyaan itu terlalu sempit. Kenapa nggak bilang di dalam kedagingan Yesus kemanusiaan? Kenapa harus atau mata lah atau apalah, jangan alat Ya vital sudah, gitu. ya Itu terlalu sudah. ini. Ya Tapi sudah. saya menghargai, saya tidak akan seperti orang-orang yang wah ini saya orang yang menghargai ya. Apapun Ya sudah, perbedaan ya sudah. pengertian tentang itu. Oke, ya sudah, ya sudah. Nah, seperti yang Anda bilang. Di wajahnya Yesus itu ada roh Tuhan nggak? Itu kan kemanusiaannya, Pak. Ya, Iya, betul. Di dalam ada. kemanusiaan Yesus ada roh Tuhan, kan sudah bilang berkali-kali. Oke, Kenapa harus ada roh dijawab lagi? Tuhan. Betul. Oke, roh Tuhan yang ada di dalam wajahnya, di wajahnya Yesus, roh Tuhan yang Bukan ada di wajah wajahnya semua, Bu. Yesus. Jangan bilang yang kita satu bilang- paket aja kemanusiaan Iya, dengar seperti itu. dulu. Roh Tuhan yang ada di wajahnya Yesus itu kau sembah bukan? Kau sembah tidak? Kan saya bilang yang disembah adalah di dalam kedagingan Yesus itu sendiri, Iya, Tuhan yang itu saya sendiri. tanyakan di dalam. Pertanyaan saya kan di dalam. Roh Tuhan yang ada di dalam. Di Ya. dalam wajahnya Yesus. Kau sembah nggak? Ya, saya sembah. Nah, berarti Anda Yesus saya menyembah sembah. wajah. Saya bukan Benar. wajahnya, tetapi Iya. pribadi Yesus itu sendiri. Iya, Pak. Saya sembah. Karena ada roh Tuhan di situ. Berarti kesimpulannya Anda telah menyembah wajah yang pernah diludahi oleh tentara Romawi. Ya nggak apa-apa, memang harus seperti itu. Menyembah wajah diludahi. Iya, itu pengertian Anda tidak apa-apa. Di dalam iman Markus Kristiani, kami 15. menyembah Yesus sebagai Allah. Markus 15. Tidak apa-apa, Pak. Dari Tidak nomor 5 apa-apa. sampai seterusnya kan diludahin wajahnya itu. Iya, tidak apa-apa. Itulah ajaran Kristen. Dan Yesus itu menjadi contoh teladan. Jika ditampar di pikir ini, sebentar. Itu Dong diberkatilah Bang Abeho. sebentar dulu. Dan Yesus datang untuk melayani. Tani, sabar bang, sabar. Berikan saya waktu dong. Tadi kan sudah saya jelaskan. Ajaran Kristen. Tidak Ajaran apa-apa. Kristen suka meludah. Apanya, Pak? Nggak bisa diartikan seperti itu dong, Bu. Oh jadi Tidak apa-apa. meludahi loh bang. Enggak apa-apa. Silakan kau menghujat Tuhan kami. Saya menghargai itu hak Anda. Kok jadi menghujat? Enggak. Saya bilang maksudnya. Saya tidak bilang menghujat ya. Saya bilang maksudnya tidak memainikan. Maksudnya silakan Anda mengolok-olok gitu kan, mengolok-olok. Kok mengolok-olok? Ya itu tadi kan Tuhan diludah. Saya bilang tidak apa-apa. Saya menghargai. Saya tidak akan marah kok, tidak akan benci kok. Bang Tani, Silakan itu hak pengertian Anda. Sebentar bang. Abang kan tadi Seperti udah itu. framing. Bentar bang. Abang tadi Saya tidak framing. Saya berdasarkan kitab suci dan iman Kristen. Bukan, Saya abang menghargai. framing katanya tidak apa-apa kalau menghujat. Enggak. Kan itu Fraouq kan tadi ngomong itu dia dicambuk, dia diludahin. Ya nggak apa-apa. Ya. Memang karena itu ajaran Kristen. Makanya Ya, saya betul. tanya, ajaran Kristen jadi meludahin. Siapa yang meludahin? Enggak dong. Karena Kristen yang meludah. Tidak bisa dong, Bu. Lanjut. Saya tidak bilang ajaran Kristen meludah ya. Karena sebentar, saya beri waktu. Di dalam ajaran Kristen, kenapa saya lebih memilih Kristen? Ya. Padahal keluarga saya itu Muslim dari pihak ibu. Dan saya hidup di lingkungan Muslim dari pihak ibu. Saya kenapa lebih memilih Udah, Kristen? silakan. Oke, sebentar. Saya akan kasih penjelasan. Karena di dalam ajaran Kristen Yesus menjadi teladan.
firman Tuhan menjadi teladan buat umatnya. Jika ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Jika kau dianiaya sampai mati, kau harus memaafkan orang itu. Makanya jadi orang Kristen itu udah gampang, tapi banyak orang-orang Kristen yang tidak kuat seperti itu. Ya berarti gini juga Kasih, intinya hukum dan segala hukum yang difirmankan Tuhan itu kasih, dan tidak ada ajaran lain yang seistimewa, yang seindah dari kasih itu sendiri. Makanya saya lebih memilih Kristen. Pinambar, ya silakan. Dengan kata lain, untuk jadi Kristen itu harus longor gitu kan? Longor itu apa ya Pak? Saya kurang ngerti. Bodoh. Ya, lebih baik jadi orang bodoh daripada orang yang pintar tapi jahat. Sudah lah. Disebut orang bodoh ya. Kalau pilihan Anda itu orang bodoh tetapi dia memiliki kasih di dalam hidupnya daripada orang pintar tapi dia jahat. Berarti tidak karena di dalam ajaran-ajaran Kristen, jika ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Oke, apakah Anda menjalankan jika kau dianiaya sampai mati, kau harus memaafkan. Enggak ada jihad bisa bilillah itu enggak ada di dalam iman Kristen. Apakah Anda mengamalkan itu? Saya tadi bilang, saya belum pernah mengalami hal itu. Tapi saya tidak tahu karena saya manusia jadul, manusia lemah. Apakah Anda menjalankan dan mengimani itu, apa yang disampaikan oleh Yesus itu? Banyak orang-orang manusia yang momen Kristen itu tidak kuat sesuai apa yang diajarkan kekristenan. Yang saya tanya Anda, bukan orang di luar komal ini, Anda yang saya tanya. Saya tidak akan bilang pasti karena saya manusia yang lemah. Oh, berarti Anda tidak, tetapi sudah ada pengikut-pengikut Yesus yang seperti itu, seperti Petrus, seperti Stefanus. Dia dibunuh tetapi dia bilang saya memaafkan. Hanya sedikit orang-orang Kristen yang bisa melakukan ajaran Yesus, kebanyakan tidak. Iya, jujur aja, mungkin termasuk juga saya. Tetapi saya ingin berusaha. Itu mungkin, tetapi saya ingin bisa seperti itu. Ya saya manusia bukan Tuhan, saya manusia lemah. Iya, berarti Anda tidak pantas dikatakan pengikut Yesus. Ya itu terserah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya kan? Karena manusia cuma membaca tapi tidak mengamalkan. Itu namanya munafik Anda. Tidak apa-apa karena saya tidak mau sombong ya. Saya bilang saya bisa, saya tidak mau sombong. Tetapi itulah ajaran Yesus. Makanya banyak orang-orang Kristen yang jahat itu bukan dari ajaran sumber Yesus itu sendiri, bukan. Tetapi itu adalah oknum pribadi itu sendiri. Makanya ketika Bapak tanya saya tidak mau menyombongkan diri. Saya bilang saya akan seperti itu. Saya tidak mau. Saya tidak mau sombong. Seperti air mengalir aja saya hidup. Tetapi ajaran Yesus saya bisa memahami itu. Bahwa ajaran Yesus adalah kasih. Jangan kita ditampar, dibunuh aja kita harus memaafkan. Iya, kita dibunuh nih. Ajaran Kristen yang asli sumber dari Yesus itu harus memaafkan. Dan ada orang-orang Kristen yang seperti itu, seperti Stefanus, seperti Petrus, dia memaafkan orang yang membunuh mereka karena iman Kristen. Oke, itu aja, terima kasih. Jika Anda memang memaafkan, sekarang saya tanya sama Anda. Eksekutor Yesus yang menjadikan Yesus meninggal dunia di atas kayu salib, tentara Romawi yang menganiaya, meludahi, dan merobek pakaiannya sampai dia meninggal dunia, diberikan dia racun bunga kara. Itu dalam iman kalian pahlawan atau terkutuk? Saya tidak bilang saya bukan Tuhan. Itu biar haknya Tuhan, karena menghakimi itu haknya Tuhan. Tidak, istilahnya perbuatan mereka itu dibenarkan atau disalahkan? Kalau perbuatan mereka tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Betul. Oke, berarti sumber kesalahan itu adalah Tuhan Anda. Kenapa Tuhan Anda mau diperlakukan seperti itu? Tuhan Anda yang membuat mereka itu tersalahkan. Karena apa? Tidak. Tuhan Anda memberikan mereka kesempatan untuk melakukan kejahatan itu. Tidak Pak, bukan Tuhan. Tetapi Adam. Kok Adam? Kok larikan? Oke, saya bisa jelaskan. Berarti sebelum Adam memakan, oke, saya akan jelaskan apa yang Bapak pertanyakan. Ya, itu ada kaitannya.
Iya, berarti Oke, Adam yang menginginkan. Dengar dulu lah, ganti kita ngomong itu nambar. Oke, silakan. Cair bro. Bekerja tidak kau bang siapa? Kak Linda. Berarti Anda mau mengatakan bahwasanya penyaliban Yesus, kematian Yesus itu atas kehendaknya Adam? Bukan. Itu dikarenakan karena dosa yang diwarisi oleh Adam dan Hawa ketika mereka jatuhnya ke dalam dosa, dan upah dosa itu maut. Sebelum Adam dan Hawa makan buah dosa itu, Adam itu hidupnya kekal. Ya. Tetapi ketika Adam dan Hawa memakan buah dosa yang dilarang oleh Tuhan, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa itu adalah maut. Makanya tidak ada manusia yang kekal yang bisa melawan maut kecuali Yesus itu sendiri. Dia bisa melawan maut dan bangkit. Oke. Yang menyatakan Adam berdosa itu siapa? Karena perbuatannya. Karena memakan buah yang dilarang Tuhan. Yang menentukan dan menyatakan Adam telah berdosa itu siapa? Tuhan. Iya, Tuhannya siapa? Ya, Bapa itu sendiri, pencipta dunia ini. Oh, bukan Yesus ya? Yesus adalah firman Allah itu sendiri, gambar wujud Allah dalam kuasanya di bumi, di dunia. Karena ketika Tuhan berbicara kepada manusia, tidak mungkin dia berbicara dalam wujud aslinya yang roh, yang tidak bisa nampak dan tidak bisa terhampiri. Maka dari itu kuasa ketuhanannya ya datang ke dunia. Kuasa ketuhanan berfirman yang disebut Yesus itu datang ke dunia. Iya, berarti bukan Yesus ya, bukan kehendak Yesus ya. Ya sama aja, Yesus dan Tuhan sama aja, karena makanya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, dan Yesus sendiri pernah bilang sebelum Abraham ada, Yesus menyatakan dengan tegas kepada orang-orang Israel bahwa mereka tetap tegak tengkuk bahwa tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias, dan Yesus menyatakan tentang dirinya bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Oke, apanya Yesus sebelum Abraham ada sudah ada? Firman Allah, karena Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Di dalam kejadian Allah menciptakan langit dan bumi, terus berfirmanlah, dan firman itu adalah Yesus itu sendiri di dalam perjanjian baru. Kalau di dalam perjanjian lama itu adalah firman Allah. Nah, saya akan jelaskan, mungkin di sini Anda tidak bisa mengerti tentang apa yang saya jelaskan. Kenapa firman sama dengan anak? Sebentar, Anda harus mengerti tentang firman. Saya akan jelaskan, karena Anda saya nanya firman ini, hei. Saya tidak sedang tadi saya tanya Yesus kan, tanya Yesus. Yesus itu firman, Pak. Dengar, saya tanya soal. Bapak kan tadi tanya Yesus, Yesus adalah firman. Dengar dulu pertanyaan saya. Oke, silakan. Bapak ini pencipta bukan? Betul. Yesus Tuhan itu pencipta. Yesus itu pencipta bukan? Ya, dia pencipta. Karena dengan firman-Nya. Dengan firman-Nya dia firman. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman. Dengar, Kolose 1 nomor 15. Pernah baca Kolose 1:15? Saya pernah membaca, tetapi saya tidak menghafal. Nih, coba kita baca ya Kolose 1 nomor 15. Bentar ya. Ini datanya ini nih. Kolose 1 nomor 15. Cair dong, diberkati kakak neng. Barakallahu fikum, jazakallahu khair kan neng. Ya, kue ulang tahunnya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala diciptakan. Ini. Dia kan gambar Allah kan, gambar wujud Allah kan. Siapa yang lebih utama dari segala yang diciptakan ini? Ya Allah dong. Allah menciptakan. Yahweh. Siapa? Coba baca baik-baik. Ayatnya. Yahweh. Dia adalah gambar Allah. Yang dimaksudnya gambar adalah Yesus. Yesus adalah kuasa dari Allah itu sendiri. Kuasa ketuhanan berfirman dari Allah itu sendiri. Dan itu sudah jelas membuktikan, Anda menunjukkan ayat
kebenaran itu sendiri, bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Yang kita ngomongnya Dinda, yang saya tanyakan, siapa yang dikatakan lebih utama dari segala siapa yang dikatakan lebih utama dari segala diciptakan? Siapa? Ya Allah yang pencipta lah. Siapa? Hah? Ya pencipta lah, sang pencipta yang utama, dia Tuhan. Dia yang menciptakan semua. Itu ciptaan gitu, pencipta ciptaan. Siapa yang mencipta? Manusia, kita diciptakan, dunia dan kita manusia. Dan Yesus adalah kuasa ketuhanan berfirman dari Allah sang pencipta. Anda bisa paham kata-kata saya? Yang saya tanyakan dalam Kolose 1:15 ini, ya, siapa yang dikatakan lebih utama dari segala yang diciptakan? Siapa itu? Oh, dari segala yang pernah diciptakan. Bukan pernah. Kalimat yang mengatakan lebih utama dari segala yang diciptakan. Siapa yang dikatakan lebih utama dari segala yang diciptakan dalam Kolose 1:15 ini siapa? Ya firman Allah. Kuasa ketuhanan firman. Yang diciptakan itu kan ia adalah gambar wujud Allah. Berarti ia itu adalah Yesus. Iya. Berarti ia adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang ada. Ya. Iya. Berarti Yesus bisa ciptaan, paham kan? itu. Iya, berarti Yesus ciptaan kan? Kedagingannya, kuasa ketuhanannya. Anda bisa paham nggak? Bisa menganalogikan nggak? Yang saya tanyakan, berarti Yesus itu ciptaan, betul? Yesus itu adalah kuasa, bukan ciptaan. Kuasa Tuhan, kuasa ketuhanan berfirman. Ya. Beda dong. Ya, kalau diciptakan itu kita. Kalau diciptakan itu kita, Pak. Kalau gitu saya tanyakan kembali. Itu kan sudah jelas, dia adalah Yesus dan gambar wujud Allah. Jangan panik lah, pelan-pelan gantian kita ngomongnya Taninda. Oke, silakan. Oke, silakan. Di sini kan dikatakan lebih utama dari segala yang diciptakan. Iya. Siapa yang lebih utama dari segala yang diciptakan ini? Yang diciptakan yang lebih utama itu firman Allah. Karena tanpa firman, karena Tuhan menciptakan. Sebentar dulu, saya baru jawab sepotong, udah dipotong. Sebentar, Anda kan udah bikin pertanyaan, saya akan jawab dong. Biarkan saya selesai jawaban saya. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dengan firman-Nya. Karena aku kok jadi kayak gini dia ya? Ya udah, nanti Bapak tanya, saya jawab dong. Ya udah, berarti firman Allah. Sebentar, belum selesai. Berarti firman Allah itu ciptaan. Firman Allah adalah kuasa ketuhanan berfirman dari Allah. Yang ciptaan itu adalah kita, Pak. Kita, Pak, ciptaan itu. Tuhan menciptakan segala sesuatu, baik itu siang dan malam, dunia, manusia, itu dengan firman-Nya. Dengan firman-Nya, ya. Dengan firman-Nya. Jadi, maaf, saya akan mengutip dengan bahasa Arab. Kun payakun. Ini firman-Nya jadi, maka jadilah. Ya, ini ayatnya Kolose 1:15. Yang saya tanyakan di sini kan dikatakan lebih utama dari segala yang diciptakan. Siapa sosok yang lebih utama dari segala yang diciptakan ini? Firman Allah. Oke, berarti firman Allah ciptaan ya. Firman Allah adalah kuasa ketuhanan dari kemahakuasaan Allah, Pak. Bapak bisa ini, Pak, begini. Oke, saya akan jawab ya. Saya akan terangkan, jelaskan apa yang saya jawab tadi. Saya akan jawab beri waktu, jangan dipotong. Sama narasi kau. Enggak, karena Anda tidak mau mendengar penjelasan saya, karena Anda tidak bisa mengerti. Oke, saya akan jelaskan kenapa saya bilang seperti itu. Ini kan saya jelaskan. Ini akan saya jelaskan. Kemahakuasaan, keilahian Allah. Sebentar dong. Enggak, sebentar dong, beri saya waktu untuk menjelaskan supaya Anda, silahkan Anda mau mengerti atau tidak, berikan saya penjelasan apa yang saya jawaban tadi. Yang terjadi. Tolong. Sebentar. Apa yang saya jawab tadi, saya bilang, Anda tidak bisa memaksakan sebentar. Anda tidak bisa memaksakan kemahakuasaan yang tidak terbatas, keilahian Tuhan Sang Pencipta untuk disetarakan dengan logika akal budi pekerti manusia. Atau sebaliknya, akal budi pekerti manusia tidak bisa disetarakan dengan kemahakuasaan Allah yang tidak terbatas. Itu tidak bisa. Mungkin menurut akal budi logika manusia itu nonsense, itu mustahil, Pak. Tetapi buat Tuhan tidak ada. Seperti sebagaimana
kedagingan dan roh Bapa disatukan oleh kuasa Bapa. Makanya di dalam diri pribadi Bapa itu tidak tunggal. Teman-teman ya. Tolong tetap layarnya lo forum Oke. teman-teman. Tidak tunggal. Sudah diindatkan Terima Mbak. kasih. Syarat Bapak bisa paham apa yang saya jelaskan itu tadi. Ya. Kuasa ketuhanan. Nah, udah bisa saya ngomong? Tapi saya tidak akan mengajak Anda untuk menjadi Kristen, itu hak Anda. Iya, silakan. Nih ya. Dalam Kolose 1:15 kan isinya gini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Nah, ada kalimat ujung mengatakan lebih utama dari segala yang diciptakan. Aku tanya ke Bunda, siapa yang dikatakan lebih utama dari segala yang diciptakan ini? Arti dari ayat tersebut, Yesus kan gambar wujud Allah. Sebentar dulu, jangan dipotong. Yesus adalah gambar wujud Allah itu sendiri dalam kuasa ketuhanan, pencipta, berfirman, itu Yesus. Artinya dia harus mengutamakan Tuhan Allah itu sendiri. Bisa paham nggak, Pak? Artinya kamu harus mengutamakan Tuhan Allah itu sendiri, karena Yesus adalah firman Allah itu sendiri dari kuasa ketuhanan, Allah pencipta. Itu arti dari firman itu. Kan iya, itu Yesus adalah gambar wujud Allah. Yang harus itu artinya adalah kalian manusia harus mengutamakan Allah itu sendiri. Karena Yesus adalah kuasa ketuhanan berfirman dari Allah itu sendiri, dan ia adalah gambar wujud Allah yang sulung. Artinya yang diutamakan adalah Tuhan itu sendiri, karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri, gambar wujud Allah itu sendiri. Anda bisa mengartikan, mungkin saya bisa paham, menurut saudara-saudara pasti dia tidak akan, tapi nggak apa-apa. Anda nggak apa-apa, sekalipun Anda tidak mengerti. Sudah boleh saya ngomong tadi, jawaban Mbak? saya. Udah boleh saya ngomong? Silahkan. Oke, saya tunjuk lagi ayatnya ya. Kolose 1 nomor 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Nah, yang saya tanyakan ini kalimat berikutnya nih. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Saya tanya ke Anda, siapa sosok yang dikatakan lebih utama dari segala yang diciptakan? Itu kuasa ketuhanan dari Allah itu sendiri, artinya harus diutamakan Allah itu sendiri. Lo bisa paham nggak arti itu? Iya dong, jangan artikan nats-nats ayat Alkitab itu secara harfiah, karena sudah jelas bahwa Yesus itu adalah gambar wujud Allah. Biasa. Jangan mengartikan nats-nats ayat Alkitab itu secara hurufiah. Tidak, saya tidak mengartikan. Saya bertanya loh, Dinda Tanimbar. Saya bertanya, siapa yang dikatakan lebih utama dari segala penciptaan? Siapa? Firman Allah. Oke, berarti yang utama. Firman Allah adalah Allah itu sendiri. Iya, firman Allah berarti ciptaan dalam kuasa ketuhanannya. Iya, firman Allah berarti ciptaan ya. Beda dong, Pak. Lo di sini. Beda dong. Oke, saya tanya. Ciptaan itu dikatakan. Saya tanya. Kan saya bilang kuasa Tuhan. Saya ingin tanya. Ciptakan. Berarti yang utama dari segala yang diciptakan ini adalah firman Tuhan kan? Firman Allah kau bilang kan? Ya udah, berarti firman Allahmu ciptaan. Nggak bisa dong, Pak. Jangan menjadi manusia. Oke, firman yang ciptaan ini tetap menjadi manusia yang pada hakikatnya adalah ciptaan. Jika kamu menjawab seperti itu, ya, maka sama artinya kamu mendeklarasikan kepada seluruh manusia di atas bumi ini, kamu telah menyembah ciptaan. Kamu tidak dong, Pak. Dan tidak menyembah pencipta. Ternyata adik-adik Oten, Tanimbar dan lain-lainnya telah menyembah ciptaan, bukan menyembah sang pencipta. Selesai. Oke, saya jawab ya. Saya menghargai apapun pengertian Anda. Oke, saya jawab ya apa yang saya akan jelaskan. Kenapa? Udah selesai, apa lagi mau dibahas, dijawab? Udah selesai. Begini. Anda menyembah ciptaan, selesai. Oh, tidak dong. Tidak dong. Saya jelaskan. Ini belum selesai. Kalau itu adalah firman.
Ya udah saya jelasin, beri waktu dong. Tadi saya mendengarkan Bapak nih, saya jelaskan. Saya menghargai, saya menghormati pengertian Anda. Saya tidak akan marah. Tidak, saya menghargai. Dan saya jelaskan nih tentang pengertian saya. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu adalah kuasa. Bisa paham nggak? Segala sesuatu yang diciptakan manusia, bumi dan isinya itu adalah kuasa, kemahakuasaan Tuhan. Bisa ngerti nggak? Makanya firman Allah Yesus itu adalah kuasa ketuhanan dari Allah yang esa. Anda bisa paham, segala sesuatu yang diciptakan itu adalah kuasa dari Tuhan, dan Yesus itu adalah kuasa kemahakuasaan Tuhan. Bisa mengerti nggak? Makanya selesai. Udah, itu aja yang saya jelaskan. Jika Anda memahami seperti itu, saya menghargai. Saya menghargai. Ini hanya diskusi, sharing. Saya tidak akan marah apapun Anda mau menjelek-jelekan iman Kristen, tidak apa-apa. Iman Anda ya iman Anda, iman saya iman Anda, pengertian. Dan itu yang saya jelaskan. Segala sesuatu diciptakan oleh kuasa. Bang Tani. Seperti itu. Begini Bang Tani. Bisa mengerti. Ini, sebentar Bang Tani. Lebih hina bagaimana? Tuhan yang menjadi manusia atau Tuhan yang seutuhnya Tuhan tidak menjadi manusia? Jika Tuhan menjadi manusia, Dia maha kuasa, tetapi Tuhan menjadi manusia itu sesat. Bisa paham? Jika Tuhan menjadi manusia, itu tidak mustahil, Dia maha kuasa. Kuasa Tuhan di dalam kedagingan. Tetapi jika manusia itu menganggap Dia Tuhan, itu baru sesat. Jika manusia itu menganggap Dia Tuhan. Oke, sekarang ketika malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria yang dilahirkannya adalah manusia, yang menjadikan dia Tuhan siapa? Di dalam diri kedagingan Yesus itu sendiri, Roh Allah. Saya bilang, di dalam diri pribadi Yesus itu adalah Roh Allah, dan Yesus itu adalah kuasa dari Allah yang pencipta. Anda bisa paham nggak? Jangan muter-muter tanya itu lagi. Tadi saya sudah jelaskan panjang lebar. Oh, Yesus atau firman adalah kuasa ketuhanan dari firman Allah itu sendiri. Kuasa berfirman. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah yang pencipta dengan firman-Nya. Artinya dengan kuasa Tuhan. Mungkin menurut logika manusia itu mustahil karena manusia kuasanya terbatas. Tapi jangan disetarakan, jangan disamakan, jangan dipaksakan kuasa Tuhan harus setara dengan logika budi pekerti manusia. Itu kesesatan buat manusia yang berpikir seperti itu. Enggak, begini manusia Bang. Yang tidak tahu diri ingin menyamakan akal logikanya dengan Tuhan. Ini lucu ya. Oh, itu sangat tidak tahu diri. Jawabannya panjang kali. Supaya Anda mengerti. Anda supaya mengerti. Bukan itu yang saya tanya, begini. Di mana Yesus mengatakan di dalam kedagingan Dia itu ada Roh Tuhan? Sebab Roh Tuhan ada padaku. Baca Injil semuanya. Tertulis di dalam Perjanjian Baru. Yesus menyatakan, tadi saya sudah saya jelaskan. Oke. Sekarang sebab Roh Tuhan ada padaku. Aku dia sebentar lah, Bapa adalah satu. Nah, Roh itu Tuhan makanya udah selesai Bu. Sekarang karena tadi kan kata Bapak itu selesai, saya sudah jelaskan tentang pengertian perbedaan. Kita menghargai, kita menghormati ya. Oke. Sabar dulu. Itu aja. Tadi udah selesai kata si Bapak. Bukan, kamu baca di Zakaria 12 nomor 1 bahwa Tuhan menciptakan roh. Tuhan menciptakan. Iya, Zakaria 12 nomor 1. Itu roh manusia. Iya, coba. Roh manusia itu diciptakan dari firman Allah itu sih, roh Allah itu sendiri. Nah, sekarang Yesus manusia apa bukan? Saya tidak. Beda dong, Bu. Oh, jadi yang bilang Yesus itu rohnya roh Allah. Bukan manusia. Yesus itu manusia tapi rohnya roh Allah. Sedangkan ibu dan saya itu roh manusia biasa. Jangan disamakan kita dengan Yesus. Yesus itu adalah kuasa ketuhanan berfirman, kuasa Tuhan itu sendiri. Kuasa berfirman, kuasa Tuhan itu sendiri. Jadi jangan disamakan roh manusia dengan roh Yesus. Saya bukan moderator di sini masalahnya. Bukan, karena ibu mengartikannya harus mengikuti. Berluruskan tidak bisa diam. Bukan tidak bisa diam, karena saya udah bilang. Masih ngomong. Ya udah, oke, silakan. Ya dengar dulu. Maksud dia itu gini toh, Yesus itu. Iya, maksud dia itu gini. Yesus itu kerasukan roh Allah. Oh.
Oh, tidak ada ya kerasukan Pak, silakan. Kalau ada kerasukan, saya akan masuk Islam. Ada Bang. Nggak ada Yesus kerasukan. Nggak pernah Bang, saya sedikit nemuin aku ayatnya tambahin. Yesus kerasukan. Nggak, sedikit ku tambahin Bang. Berarti seluruh manusia itu adalah wahdanya Roh Kudus itu Tuhan, bukan Bang? Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah kuasa ketuhanan. Roh Kudus Allah itu Tuhan, sendiri. bukan, Bang? Wujud Tuhan itu adalah roh. Di Iya, dalam iman berarti Kristen, Roh Kudus Tuhan, wujud ya? Tuhan itu adalah roh. Iya, Roh Kudus Tuhan kan. Ya. Oke, kita buka di sini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Kamu itu siapa, Bang? Kita itu gereja. Kita itu bait suci. Nah, yang harus kita iya, pelihara kesuciannya. Berarti Tuhanmu diam di dalam kamu ya? Sebab Ya, Roh Kudus kan memelihara, mengayomi hidup diam kita. di dalam Dia maha kuasa. Ya, berarti Tuhanmu ada di dalam kamu, betul? Roh Kudus. Betul dong. Ya, dia yang Enggak. membimbing, memelihara kita tentang kebaikan. Enggak, ini enggak membimbing. Roh Tuhanmu ada di dalam kamu. pengertian. Itu pengertiannya, pengertian dari ayat itu Oh, sendiri. nggak bisa letter like berarti. Nggak bisa letter like. Itu pengertiannya dari ayat itu sendiri. Kita buka di lainnya lah. Kita buka di lainnya. Ini kita buka di sabda Enggak, aja. jangan Sebentar. potong. Sekarang Iya. tentang jangan dulu melebar kemana-mana. Saya akan Bentar, ini di menjelaskan sabda, tambahan bro. lagi. Sebentar Ini belum dulu, bisa, bro. Jangan melebar kemana-mana. Saya akan jelaskan tuntas nih tentang bait suci. Tengok, Ya. lihat. Kalian Artinya kalian gereja harus tahu secara jasmani atau tubuhmu- rohani. Sebentar, bro. Sebentar. Ini aku baca sedikit aja. Kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Allah. Betul? Ya, oke. Berarti sama-sama Yesus. Artinya, nih saya akan artikan ya tentang ayat tersebut ya. Tidak perlu menjudge seperti itu. Di dalam diri kita, kenapa kita bisa ada kebaikan dan keburukan? Sifat manusia itu tidak baik semua, tidak jahat semua. Tapi ada sisi baik dan Bukan. jahat. Tadi Dan Roh Kudus Zakaria, itulah yang 12 membimbing dibaca, bait, Noora. bait suci itu adalah tubuh kita. Kemanusiaan kita itu bait suci. Makanya di dalam iman Kristen, gereja yang dimaksud gereja yang diartikan secara yang dimaksudkan gereja itu ada dua. Kalau gereja secara jasmani pengertiannya itu rumah bangunan, itu rumah-rumah ibadah. Itu pengertian gereja secara jasmani menurut iman Kristen itu adalah rumah bangunan. Tetapi pengertian gereja secara rohani adalah tubuh kita yang harus kita pelihara kesuciannya. Yang harus kita pelihara kesuciannya. Artinya apa? Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu hidup Roh benar pengasih ini ciptaan bukan, di dalam bro? kasih. Bro, roh Itulah pengasih ini arti ciptaan firman bukan? itu. Roh pengasih Kita ciptaan paham ya bukan? tentang gereja, tentang bait suci ya. Ya, Roh pengasih ini ciptaan bukan? Roh pengasih, roh pemohon ini ciptaan bukan? Itu adalah Roh Kudus yang memelihara. Kan tadi saya sudah bilang, makanya Anda tidak paham. Saya menghargai Anda tidak paham. Saya sudah bilang kuasa ketuhanan memelihara Ini siapa? dan Ini aku ini itu siapa? adalah Roh Kudus. Bukan, ini aku ini siapa? yang Aku memelihara akan mencurahkan kita. Roh pengasih. Nah, Sebentar, aku akan mencurahkan Roh pengasih dan Roh pemohon atas keluarga Daud. Jadi Ya, Roh pengasih, itu adalah Roh Kudus. Roh pemohon ini, tapi Roh Kudus tadi Bapa sendiri. iya, Pak. Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Itu kuasa dari Tuhan. Anda ngerti kuasa Berarti Roh tidak? pengasih ini adalah Allah. Anda bisa mengerti kuasanya. Kuasa Tuhan, Tim aja. kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Anda jangan mengartikan secara jasmani dengan logika budi pekerti manusia. Itu kuasa Tuhan, kuasa roh Tuhan memelihara. Makanya di dalam sifat manusia ada sifat jahat dan sifat buruk. Sifat buruk itu datangnya dari iblis. Ini Dan kan sifat tadi baik Tuhan itu datangnya dari Roh menciptakan roh Kudus yang katakan orang memelihara, mengayomi hidup kita. dalam diri manusia. Tanimbar. Iya, Pak. Roh Kudus itu adalah kuasa Tuhan. Di mana datanya? Betul. Datanya di mana? Itu di Kejadian 1, 2, dan 3. Coba kita baca. Makanya saya bilang, saya jelaskan. Ntar baca. Buka baru. Ya buka. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang itu dari awal itu ya, terus baca.
Itu kuasa pada Tuhan. mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pencipta, berfirman, dan memelihara, mengayomi. Kosong. Gelap gulita Ya. menutupi samudra raya, dan roh Tuhan melayang-layang dan serampangan air. Berfirmanlah itu. Tuhan, jadilah terang. Tak berfirman. Nah, itu kuasa Tuhan sebagai pencipta, berfirman, dan memelihara, mengayomi, yang disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang merupakan hakikat dari Tuhan yang satu. Yang Itu dalilnya. mana di situ tertulis Roh Kudusnya? Itu roh Allah. Roh Allah melayang-layang. Roh Allah itu kudus. Tuhan itu kudus, bos. Tidak loh. Itu dalil semuanya. Sebentar. Itu dalil semuanya dari. Sabar teman-teman ya. Memang beginilah. Iman oten itu nggak akan bisa dibela tanpa menipu. Dia berupaya untuk menipu dan menipu. Gitu loh. Kalau kita nggak sabar, kita nggak akan bisa buktikan tipu-tipuannya. Dengarkan ini. Tadi kan Anda katakan Roh Kudus itu adalah roh kuasa Tuhan. Di mana datanya ya dikatakan Roh Kudus itu adalah roh kuasa Tuhan? Datanya di mana tertulis? Kau kasih Kejadian 1 nomor 1 sampai 3. Tidak ada narasi dalam Kejadian 1 sampai 3 ya tertuliskan apa yang barusan kau katakan. Kau sudah berdusta saat ini di komalku. Tolong dong. Apa nggak ada lagi teman-teman Kristen yang jujur? Kami punya akal loh. Masa mau kau tipu-tipu kami dengan data palsu? Nggak nyambung datamu. Sekarang pikirkan Tanimba, di mana datanya dikatakan Roh Kudus itu adalah roh kuasa Tuhan? Di mana? Karena di sebelumnya kau tadi bernarasi kuasa Tuhan itu adalah firman. Tiba-tiba berubah jadi Roh Kudus lagi. Ya kan? Tanimbar. Kuat kali Tanimbar. doktrinnya Bang Fraouq ya. Iya. Kuat kali doktrinnya. Mulu kan di darah dan daging. Ini bebas. Tanimbar. Halo Tanimbar. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu oleh kuasa Tuhan. Enggak bisa, bos. Roh itu, Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Enggak tanya itu. Yang saya tanyakan, di mana data tertuliskan Roh Kudus adalah roh kuasa Tuhan? Itu kejadian. Segala sesuatu artikan lah, Pak. Itu pencipta, kuasa pencipta semua. Daripada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, terus berfirman Allah jadilah terang, maka terang itu jadi, dan Roh Allah melayang-layang di perut. Itu adalah kuasa dari Tuhan. Anda tidak bisa bantah itu. Anda mungkin menurut logika Anda sebagai manusia itu nonsens. Jangan samakan, bos. Tanyakan di mana datanya dikatakan Roh Kudus itu adalah roh kuasa Tuhan? Mana datanya? Kan di situ ada, di dalam Kejadian itu kan sudah jelas. Itu Tidak ada di sini dikatakan dalam Kejadian 1 nomor 1 sampai 3 sudah kita buka datanya, tidak ada narasi yang mengatakan Roh Kudus itu adalah roh kuasa Tuhan, nggak ada. Itu pencipta itu. Oke, di dalam Yohanes ada. Sebab Tuhan adalah roh, sembahlah dia roh dan kebenaran. Di situ ada. Di dalam perjanjian lama itulah eksistensi hakikat kuasa Allah yang satu. Itu. Sedangkan menurut Anda roh Allah disebut Tuhan itu di dalam perjanjian baru. Sebab sebentar. Di dalam perjanjian baru sebab Tuhan adalah roh. Sebab Tuhan adalah roh, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Apa? Biar dibuka datanya. Ya Anda baca, di situ ada. Di dalam perjanjian baru sebab Tuhan adalah roh. Tuhan berarti roh, ada roh. Itu sudah jelas, Pak. Pak, baca lagi Bible ya. Saya menghargai pengertian Anda tentang kekristenan yang belum paham. Saya menghargai itu hak Anda. Apapun pengertian Anda tentang kekristenan, saya tidak akan marah. Saya nggak nanya Ya, kamu perbedaan pendapat itu wajar. Saya rasa ini sudah clear karena ini terlalu muter-muter. Tenggelam suara Bang Karena saya Fraouq. sudah jelaskan. Suara Bang Fraouq tenggelam. Saya sudah jelaskan ya. Itu. Saya Itu nggak aja tanya clear kamu ya. marah atau tidak. Hei, Tanimbar. Ya. Ini sudah selesai. Saya Kita nggak mau tanya muter- itu Tanimbar. Alah Tanimbar merajuk kau anak gadis. Ya anak gadis merajuk. Halo Juan, Islam Kristen Dinda Juan. Kristen, selamat sore Fraouq. Oke, Kristen mau diskusi kita Dinda. Iya betul. Oke, kamu on cam atau tidak?